Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Endriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang sudah saya buat berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Aljabar Berbasis TIMSS. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu latar belakang. Kenapa peneliti mengambil judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Berbasis TIMSS? Karena kemampuan pemecahan masalah itu juga sebagai salah satu indikator tujuan pembelajaran matematika yang sangat penting untuk dikembangkan. Jadi kemampuan pemecahan masalah matematika adalah salah satu kemampuan atau potensi yang harus dimiliki peserta didik dalam upaya mencari solusi untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, juga peserta didik membutuhkan kesiapan memiliki kreativitas yang tinggi, ilmu pengetahuan dan kemampuan serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan pemecahan masalah ini sangat penting bagi peserta didik karena memiliki banyak dampak positif untuk melihat relevansi mata pelajaran matematika dengan mata pelajaran yang lain dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Peserta didik dikatakan mampu untuk memecahkan masalah jika mereka dapat memahami pokok dari permasalahan yang akan diselesaikan, kemudian mampu memiliki langkah-langkah yang cepat dan tepat sehingga mereka bisa langsung menerapkan ke dalam penyelesaian masalah. Kemudian kemampuan pemecahan masalah matematika yang baik akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik dan tercapainya tujuan umum dari pengajaran matematika. Jika mereka berhasil memecahkan masalah matematika, tidak menutup kemungkinan mereka juga berhasil untuk memecahkan masalah terkait dengan kehidupan sehari-harinya. Kebalikannya juga, mereka tidak mampu untuk memecahkan masalah matematika akan berdampak buruk terhadap hasil belajar. Kemudian yaitu kategori domain kognitif di Indonesia masih berada pada posisi di bawah rata-rata. Jadi di sini hal ini sebagaimana fakta di lapangan berdasarkan evaluasi TIMSS 2019 bahwa kategori kognitif di Indonesia masih berada pada posisi bawah rata-rata, yaitu terutama aljabar, yaitu memiliki persentase sebesar 22%. Kemudian untuk domain kognitif yaitu penalarannya yang sangat rendah, yaitu 17%. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji ulang tentang kemampuan pemecahan masalah aljabar berbasis untuk mengetahui apakah sudah berkembang model pembelajaran menggunakan TIMSS. Kemudian tim menurut pendapat Sukriyadi yaitu studi internasional memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki siswa dalam bidang matematika dan sains. Dan menurut Mullins dan Martin yaitu TIMSS mengembangkan kognitif dalam penilaian matematika dan domain isi. Domain isi meliputi aljabar, bilangan, peluang, data, dan geometri. Namun kognitif meliputi memecahkan masalah non-rutin atau penalaran, memecahkan masalah rutin atau penerapan, kemudian menggunakan konsep dan mengetahui fakta dan prosedur yaitu atau pengetahuan. Tarik untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah aljabar berbasis TIMSS untuk mengukur apakah kemampuan yang dimiliki siswa dalam bidang matematika itu sudah berkembang atau tidak. Kemudian rumusan masalah di sini yaitu yang pertama ada bagaimana kemampuan pemecahan masalah kelas 8 dalam menyelesaikan soal pada materi aljabar berbasis TIMSS. Kemudian yang kedua, berapa persentase kesalahan siswa yang dialami siswa sesuai kemampuan pemecahan masalah matematika aljabar. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika berbasis TIMSS pada aljabar. Kemudian tujuan penelitian di sini, tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika aljabar berbasis TIMSS pada siswa kelas 8. Kemudian untuk mengetahui besar persentase kesalahan siswa sesuai kemampuan pemecahan masalah matematika aljabar. Dan yang terakhir untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika berbasis TIMSS pada aljabar. Landasan teori di sini yang pertama yaitu ada kemampuan pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah adalah kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa.
Memecahkan masalah juga suatu bentuk menghadapi kesulitan dalam dunia pendidikan. Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses. Kemudian kemampuan pemecahan masalah juga bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting, karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, peserta didik dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah. Pentingnya kemampuan penyelesaian masalah oleh siswa dalam matematika yang ditegaskan oleh Branca dalam Hartono. Yang pertama yaitu pemecahan masalah sebagai suatu tujuan. Kategori ini memfokuskan belajar bagaimana cara memecahkan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini pemecahan masalah terbebas dari prosedur atau suatu metode dan konten matematika itu sendiri. Yang kedua, pemecahan sebagai proses. Kategori ini terfokus pada metode, prosedur, strategi, serta heuristik yang digunakan dalam pemecahan masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar yang salah satunya menyangkut keterampilan minimal yang dimiliki oleh siswa dalam menguasai matematika. Soal dalam tips yaitu menguji domain konten dan domain kognitif secara seimbang pada semua tingkatnya. Domain konten atau isi terdiri dari 4 domain yaitu bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Sedangkan untuk domain kognitif terdiri dari 3 yaitu pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Soal dalam tes ini didesain sedemikian rupa sehingga kedua dimensi penilaian yaitu konten dan kognitif dapat terpenuhi. Soal dalam matematika studi STEM juga mengukur tingkatnya kemampuan serta didik dari sekedar mengetahui fakta, konsep, atau prosedur sehingga menggunakan dalam memecahkan masalah sederhana hingga masalah yang memerlukan penalaran tinggi. Kemudian menyelesaikan soal matematika berbasis pada konten aljabar. Mulis menjelaskan bahwa ada 30% dari penilaian tes yang ditunjukkan untuk konten aljabar terdiri dari 2 bidang topik yaitu ekspresi, operasi, dan persamaan. Yang kedua, hubungan dan fungsi. Di sini juga ada 5 penelitian terdahulu mengenai TIMSS dan aljabar. Kemudian metode penelitian. Di sini yang pertama lokasi penelitian. Peneliti mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Cotgiri. Dan yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebab tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika berbasis TIMSS di kelas 8 SMP. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode pokok berupa tes. Di sini metode pokok berupa tes untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis. Kemudian metode bantu, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru serta mengamati proses pembelajaran di kelas. Kemudian wawancara untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal dan menggali data terkait kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal berbasis TIMSS. Dan dokumentasi untuk mendapatkan data tentang nama siswa, hasil pekerjaan tes, dan foto proses penelitian. Baik, sampai di sini saja hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.